Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semarah bagaimanapun, dia akan bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ini bedanya orang takwa dengan orang yang tidak bertakwa. Kenapa? Coba kita bisa melihat di dalam surat Ali Imran 133 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddatil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Segera kamu raih ampunan Allah. Segera kamu raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan buat orang takwa. Siapa orang takwa? Kata Allah, tandanya yang pertama, dia bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Tandanya yang kedua, bisa mengendalikan hawa nafsu, memaafkan kesalahan orang, lalu berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Artinya dengan ayat ini Allah ngasih kabar sama kita. Walaupun sifat dasar manusia ada hawa nafsu, ada amarah, tapi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang benar-benar bertakwa kata Allah, pasti nafsu yang ada bisa dia kendalikan sehingga nggak dilepas. Hadis Nabi mengatakan, orang yang kuat bukan orang yang bisa membanting lawannya, tapi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Insya Allah, ini cucu-cucu saya semua nih, kita semua termasuk golongan orang yang bertakwa. Amin. Walaupun sifat dasar kita sebagai manusia ada hawa nafsu, tapi diredam dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikendalikan hawa nafsu kita. Kenapa? Rasul bersabda, kalau orang benar-benar bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa mengendalikan amarahnya, padahal dia bisa melampiaskan amarahnya, maka pada hari kiamat dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan semua manusia. Sehingga orang tadi boleh memilih bidadari yang bermata jeli yang paling dia sukai. Luar biasa. Makanya jangan marah langsung. Jangan. Kendalikan oleh kita. Redam oleh kita. Saya ambil contoh. Suatu ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, berikan kepada saya nasihat yang terbaik. Rasul mengatakan, jangan kamu marah. Nanya lagi, apalagi Rasulullah, biasanya orang yang baik, jangan kamu marah. Sampai 3 kali sahabat tadi bertanya, bagaimana yang harus saya lakukan menjadi orang yang baik? 3 kali pula Rasulullah SAW menjawab, jangan kamu marah. Jangan kamu marah, jangan kamu marah. Dari hadis ini jelas buat kita bahwa melampiaskan kemarahan adalah modal berbuat semua kejahatan. Mengendalikan kemarahan adalah modal agar kita berbuat baik. Coba kita lihat. Kalau ada orang melampiaskan kemarahan, ngomongnya nyerocos, apa yang juga diomongin, teriak-teriak, gogorowokan, benar nggak? Iya mah. Dia nggak sadar apa yang dia ucapkan, menjakiti orang, menyinggung orang. Emang gua pikirin, yang penting terlampiaskan. Kebalikannya, kalau ada orang bisa mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan rasa amarah, maka ini bibit buat kebaikan kita semua. Dalam rangka apa kita boleh marah? Ya. Oh, ada juga. Kalau seandainya agama kita dihina, Rasul kita, kitab kita dilecehkan orang, di situ kita wajib membela agama. Bela terus ya. Wajib marah. Wajib. Tapi kalau mereka menyinggung kita, alah kecil. Makanya kita ini wajib berlaku adil. Dengan berlaku adil, insya Allah akan teredam kemarahan kita. Oke, kita tenang, stres kita jadi jauh. Hati tenang juga. Coba kita lihat diantaranya bagaimana berlaku adil dalam Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Maidah ayat 8. Hai orang yang beriman, hendaklah kalian menegakkan keadilan karena Allah. Jangan sampai kebencian kamu pada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah kalian, karena keadilan mendekatkan kalian kepada ketakwaan. Bertakwa kepada Allah, Allah maha cepat perhitungannya.
Di dalam ayat ini sangat jelas buat kita bahwa orang benar-benar beriman kepada Allah. Kata Allah, kalau dia jadi saksi akan menegakkan keadilan. Ini yang benar, ini yang salah, nggak bersebelah. Iya. Itu orang yang beriman. Kemudian Allah berfirman, jangan sampai kebencian kamu pada suatu kaum berbuat kamu tidak adil. Maaf, kita hidup kadang-kadang suka sama yang ini, nggak suka sama yang ini. Kalau kita menjadi saksi, jangan orang yang tidak suka lalu kita tekan. Ya. Yang kita suka kita belain, itu salah kata Allah dalam ayat ini. Tidak adil ya Pak itu. Tidak adil. Karena keadilan mendekatkan kalian kepada ketakwaan. Kembali kepada tadi kan Ali Imran 134. Jadi kalau kita benar-benar orang takwa, tidak akan berlaku tidak adil. Mana yang dimaksud adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau orang yang bisa meredam rasa amarah, dia berlaku adil. Ketika dia marah, dia tidak akan merugikan dirinya, tidak akan merugikan orang lain. Kalau dia meredam amarah, dia berbuat baik, tidak akan berlebihan walaupun dia lagi senang-senang. Itulah yang namanya adil. Jadi adil buat diri kita, adil juga buat orang lain. Makanya kata Allah, kalian harus berlaku adil dalam menegakkan akidah Islamiyah yang benar hanya karena Allah. Kadang-kadang dalam kita bergaul menyukai orang, tidak menyukai orang. Walaupun kita suka, jangan bela-belain dia kalau dia salah. Walaupun kita tidak suka, jangan nyalah-nyalahin dia. Jangan ikut menghakimi, karena Allah menyaksikan apa yang kita ucapkan. Makanya orang yang bisa meredam emosinya, meredam rasa amarahnya dengan keimanan dan ketakwaan dalam situasi, kondisi bagaimanapun, ngomongnya benar. Iya. Sikapnya benar. Kenapa? Omongan dan kelakuannya dikendalikan dengan keimanan, dikendalikan dengan ketakwaan. Maka hidupnya tenang. Tenang. Enjoy. Iya. Tidak ada resah gelisah, apalagi stres. Orang yang benar-benar bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa mengendalikan amarahnya, maka dalam dia memandang segala sesuatu dengan pandangan ketakwaan kepada Allah, dengan pandangan keimanan kepada Allah, tidak mengikuti hawa nafsunya. Karena kalau orang yang sudah bisa meredam hawa nafsunya, punten, insya Allah segala kebaikan terdapat dalam dirinya. Kalau orang yang marah, teriak-teriak. Orang yang meredam hawa nafsu, ngomongnya lemah lembut, perlahan-lahan. Kalau orang yang marah, pasti koret, pelit, kedekut, duit gue yang nyari kok, ngapain nyari orang, ngasih orang. Kalau orang yang bisa mengendalikan amarahnya, rezeki dari Allah ini berbagi. Memaafkan kesalahan orang, merendahkan dirinya di hadapan Allah, rendah hati di hadapan manusia, nggak sombong. Kenapa sombong itu? Gara-gara dia hawa nafsunya yang dipakai. Gue gitu loh. Sementara orang yang meredam hawa nafsunya, orang yang meredam amarahnya, dia rendah hati, nggak ada kesombongan, dia tidak bangga diri, dia tahu kita sama-sama hambanya Allah. Masya Allah, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah kita sama, asal dari laki-laki dari perempuan, bersuku, berbangsa, bernegara untuk saling kenal mengenal, bukan untuk saling menyombongkan diri. Orang yang sombong, orang yang melepas amarahnya. Kalau tidak dihargai oleh orang lain dia marah. Kalau orang lain tidak menghormati dirinya dia tidak suka. Semua orang pengen menyanjung dia sehingga dia bangga dengan keadaan dirinya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita melepas rasa marah. Rasul mengatakan bagaimana meredamnya. Yang pertama dengan membaca ta'awudz. Rasul dengan sahabat lagi duduk, di sebelahnya ada orang lagi duduk, ribut berantem. Matanya merah, urat lehernya udah ngegenteng. Rasul bilang, saya tahu bagaimana meredam kemarahan mereka. Membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang dibaca. Karena setan menjadikan manusia marah. Matanya merah, lehernya udah ngegenteng uratnya. Dengan ta'awudz, setan pergi. Yang kedua dengan berwudu. Kenapa berwudu? Marah didorong oleh setan. Setan diciptakan oleh Allah dari api. Yang namanya api hanya bisa padam dengan air. Kemudian sholat 2 rakaat dengan sholat mutlak. 2 kali ketekuk udal kita. 4 kali ketekuk ketika kita sujud. Maka emosi marah akan reda. Walaupun masih ada. Nah, sekarangnya udah rendah. Mengendalikannya sudah mudah. Bagaimana lagi? Ganti posisi. Kalau lagi berdiri marah, duduk marah,
tiduran. Bagaimana lagi dengan diam? Kalau orang yang marah, teriak-teriak, dilawan kata Rasul dengan diam. Dengan diam, nggak ada orang yang terluka, nggak ada orang tersakiti. Kita lihat orang yang marah nyerocos ngomong, yang tidak layak diomongin, yang tidak layak dia teriak-teriak, semua di absen, anggota ragunan di absen. Kalau ada orang rekam, diunjukin rekamannya sama dia, nyesel apa kagak? Nyesel lah, Mah. Kok tega-teganya saya ngomong begitu? Ya Allah. Kok bisa saya berlaku begitu? Maka dengan diam, Rasul menyatakan, maka amarah akan terkendali insya Allah. Ini diantara resep-resep mengendalikan amarah kita. Hati kita tenang, stres jauh dari kita. Karena kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, Masya Allah, hati kita rasa gelisah, stres akan datang setiap saat, tekor, rugi hidup kita. Yuk, hindarkan kemarahan, biar hati kita tenang, stres pun jauh dari kita, maka hilang semua stres dalam diri kita. Pahalanya berkurang. Jadi yang namanya marah itu seperti itu. Makanya Rasulullah menyatakan, kalau kita lagi berpuasa ada orang mancing emosi kita. Kita bilang, maaf saya lagi berpuasa. Jadi kita diamnya itu bukan karena nggak berani sama dia, karena kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena saum itu artinya menurut bahasa menahan sesuatu, termasuk menahan marah. Emang benar ketika orang marah, iblis masuk dalam dirinya, yang ngomong iblis, yang bersikap, berperilaku iblis. Makanya kalau kita benar-benar orang takwa, pasti semarah bagaimanapun, senafsu bagaimanapun, kita istighfar. Karena kita orang takwa, kendalikan tuh. Wal kadhiminal ghaid, kendalikan hawa nafsu. Orang yang kuat dalam Islam bukan orang yang bisa membanting lawannya, tapi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Tidak mustahil. Ya. Kita punya emak, punya kakak, punya ayah, punya bibi, punya uwa, punya kakek yang marah kata Hasan. Marah, iya. Bolehkah kita menasihati mereka? Kudu. Tahu nggak Hasanah? Kudu. Wajib. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Hei orang yang beriman, jaga diri kalian. Jaga keluarga kalian, kakak, ibu, bapak, nenek, kakek, keluarga kita, adik kita. Daripada api neraka. Yang bahan bakarnya manusia dan batu. Masya Allah. Caranya dengan bagaimana? Kita kan alhamdulillah, apalagi kalian kuliah di IIKI. Tahu yang baik, yang buruk, yang boleh, yang tidak. Yang harus dikerjakan, yang tidak boleh dikerjakan. Kalau melihat keluarga kita, kakak kita, ibu, bapak, nenek, kakek kita, bibi kita, uwa kita, pemarah, tentu kita wajib nasihatin. Cuman kata Hasanah, biar nggak tersinggung, tarik dua orang. Iya, tarik. Maaf ya mama, mama tadi ngomong begitu tuh depan dia, nggak pantas mah. Jangan bla 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 di depan orang lain. Itu menyinggung perasaan, mempermalukan mereka. Ya Allah. Makanya biar mereka reda marahnya, biar mereka tetap punya kepribadian yang baik, tidak rusak di hadapan orang. Dengan empat mata ditarik di belakang orang lain. Tapi punten, pengalaman. Yang namanya kita kalau nasihati udah lama suka lupa. Kapan? Enggak berasa. Tak itu dia. Iya. Makanya Hasanah, Mama bilangin maaf ya. Jangan lama-lama jedanya. Peristiwa itu terjadi, begitu kita berdua langsung ngomong. Mama jangan ngomong begitu mah, tadi nggak pantas depan orang. Coba kalau mah digituin orang mau nggak? Gitu. Gituin. Jadi jangan depan umum. Karena mempermalukan dia, bahkan dia makin marah sama kita. Tetap tarik, karena walau bagaimanapun kita wajib menjaga privasi keluarga kita. Allah itu maha adil. Semua yang telah kita alami direkam di sini memori. Otak kecil. Apapun yang kita alami semua ada di sini. Tapi manusia matanya nyongsong ke depan. Ini tidak akan hilang kecuali kalau datangnya amnesia buat kita. Tapi kata Allah yang lalu sudahlah berlalu tidak akan berubah keadaan. Kalau hidup pengen maju song-song masa yang akan datang. Berpikir dengan yang normal. Kalau kita nginget-nginget yang lalu, kemudian kita marah sekarang, Mama tanya, berubah nggak masa lalu? Nggak berubah.
Sudah berlalu. Dosa makin iya. Makin iya ya. Ngapain dipikirin? Benar. Dijalani hidup mah. Iya, Artinya kalau kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, song-song masa depan biar menyenangkan, jangan diingat-ingat. Artinya jangan diulang kelakuan kita yang dulu menyebalkan. Lagi pula juga katanya Rasulullah melarang kita berkata, coba waktu itu gue begini, coba waktu itu gue begini. Karena itu dilarang oleh Rasulullah katanya. Tidak boleh. Jadi kita tidak boleh hidup berandai-andai. Hiduplah dalam kenyataan. Ngapain berandai-andai? Seandainya, seandainya. Ngapain? Karena itu sudah menjadi qadarullah ya, Ma ya. Betul. Iya. Kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal, diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat tidak punya nafsu, diberikan akal. Allah ciptakan binatang, diberikan nafsu tanpa akal. Kita Fatimah Zahra dua-duanya ada, akal ada, nafsu ada. Tapi yang namanya Allah berfirman dalam Ali Imran 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang merangkang Fatimah. Kepala, tempat otak, kemaluan, tempat nafsu. Rata nggak? Rata. Manusia tegak berdiri, kepala, tempat otak, kemaluan, tempat nafsu. Tinggian mana sayang? Kepala. Makanya kalau kalian merasa manusia, tiap ada masalah pakai otak, jangan pakai nafsu. Sekarang saya marah sama orang, nyebelin tuh orang. Tidak, gua maafin. Allah berfirman, Fa'fu waspahu. Maafkan kesalahan orang, lapangkan dada kalian. Artinya kata Zahra, kalau ketemu gua gedek lagi sama dia. Artinya Anda Fatimah baru Fa'fu, belum waspahu. Baru menaafkan kesalahan orang, lapang dadanya belum ada sayang. Artinya kelapangan dada menyadari dia berbuat salah, wajar, manusia biasa. Saya pun suatu saat pasti berbuat salah. Kalau saya memaafkan dia, melapangkan dada saya. Kalau saya berbuat salah kepada orang lain pun memaafkan saya. Artinya kalau begitu ketemu dia gedek lagi, maaf dalam tanda kutip. Anda masih ada setan di hati Anda, dendam, dengki, kesel sama orang. Dendam, ingat, dulu nyebelin banget, sampai kapan gua nggak lupa. Walaupun Anda bilang memaafkan, survei membuktikan, begitu ketemu gedeg, artinya Anda punya rasa dendam. Itu perbuatan setan. Kalau memutuskan hubungan silaturahim dilarang, tapi membatasinya yang diperbolehkan, bukan memutuskan. Karena silaturahim diukur dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hubungan silaturahim. Artinya kalau bilang gue sebel banget sama dia, nggak bakal ketemu dia, artinya dia tidak termasuk orang beriman. Tapi kita menyadari, saya pun manusia biasa, justru Rasul mengatakan, ayyafu amman dhalamaka wa tu'ti man haramaka wa tasila man qata'aka. Maafkan orang yang zalim kepada kamu. Kalau memaafkan orang yang biasa baik sama kita, enjoy Fatimah. Tapi kalau orang itu jahat sama kita, zalim sama kita, berat di situ amalan kita yang pahalanya lebih banyak. Kalau ada orang yang berbuat baik sama kita, tiap punya makanan ngebagi, punya apa ngebagi, dibayarin, kita enak ngebayarin dia, kita enak bagi dia. Orang yang koret, pelit, kedekut, ngapain ngasih sama dia, diajak koret sama gue. Yang ketiga Rasul mengatakan, watasila man qata'aka, hubungkan silaturahim dengan memutuskannya kepadamu. Kalau kita biasa sama dia bercanda, saling berkunjung, itu enjoy. Kita mengunjungi dia. Tapi orang tadi mutusin hubungan kekeluargaan, di situ berat, tapi pahalanya luar biasa. Kalau ada orang, ada kesempatan membalas kemarahan dia kepada orang lain, tapi dia mengendalikannya, Allah memuji dia. Datang hari kiamat dipanggil orang tadi oleh Allah, diberikan oleh Allah kebaikan, Allah suruh pilih bidadari mana yang Masya Allah. Dia ambil bidadari yang dia suka, yang matanya jelek. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Dengan iman dan takwa yang ada, insya Allah kami kerjakan segala perintahmu
kami hindari apa yang Kau larang dari kami ya Allah. Ya Allah, kami sadar marah itu ada dalam diri kami. Engkau berikan sifat marah dalam diri kami. Namun Engkau pun berfirman, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Oleh karena itu ya Allah, kami bermohon dari hati yang paling dalam, tanamkan keimanan dan ketakwaan dalam dada kami. Tanamkan kemampuan kami dengan keimanan dan ketakwaan, agar kami bisa mengusir rasa marah, minimal mengurangi rasa marah, agar kami tidak mengikuti apa yang setan perintahkan untuk hati kami. Ya Allah, sadarkan kami kalau suatu saat kami marah. Sadarkan kami kalau suatu saat kami tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kami. Berikan kemampuan, berikan kekuatan dalam hati kami untuk melawan rasa amarah, mengendalikan hawa nafsu kami ya Allah. Tentu dengan bimbingan darimu ya Allah, tuntunan darimu ya Allah. Tunjuki kami di jalanmu yang benar. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.